Yang pastinya banyak banget ya. Salah satunya yang menurut aku penting adalah ketika aku pengen berharap di tahun ini juga banyak sekali pekerjaan dalam artian off air karena saya rindu banget nyanyi, saya rindu menghibur banyak orang, saya rindu membahagiakan banyak orang. Terus juga banyak wish-wish yang akhirnya juga tercapai di tahun ini. Yang kayak contoh aku membuat beberapa karya, terus bisa juga bikin sebuah kolaborasi duet, terus juga di tahun ini dapat beberapa penghargaan gitu, seneng banget gitu, kayak nggak nyangka gitu, dalam artian sampai detik ini tuh yang aku seneng itu adalah karena banyak orang-orang di luar sana yang masih tetap aware, yang masih tetap support, yang masih tetap mau nerima aku apa adanya, tetap selalu memperlihatkan di setiap karya-karya Iki memberikan respon baik gitu. Karena kan gini loh, karena kalau aku nggak bisa pungkiri apapun yang Iki hasilkan dan apapun yang Iki coba buat berikan karya keluar sana tetap nothing tulus. Jadi mau itu disuka ataupun enggak itu sebuah pilihan gitu loh. Karena uh, tugasnya orang-orang di luar sana ya seperti itu. Kayak contoh misalkan kita di pasar banyak sekali pilihan, balik lagi ada yang sesuai selera, ada yang memang favorit, ada yang memang ketergantungan dengan makanan tersebut gitu. Jadi ya kita sebagai pelaku seni berusaha untuk nothing tulus, jujur, berawal dari sebuah ketulusan apa adanya. Jadi ya udah rilis gitu aja. Dan kebetulan di tahun ini banyak banget goals yang akhirnya bisa tercapai. Salah satunya konser offline ya, Kak? Salah satunya konser offline, salah satunya untuk kali pertamanya bisa membuat sebuah konser di KL, dan yang selain itu juga karena pertama kalinya tapi banyak banget apa ya kesan yang akhirnya menurut Iki luar biasa gitu, kayak nggak nyangka kalau misalkan akhirnya karya Iki bisa dikenal sampai sejauh itu, bisa didengarkan banyak orang gitu. Dan ngomong-ngomong soal konser di KL kemarin rame banget loh, Kak. Aku ngeliat di Instagram. Jadi kayak Aduh, selamat thank ya, you Kak. banget. Akhirnya bisa melakukan konser tunggal bukan, Kak? Di KL. Iya, kemarin betul. Wah, keren banget ngadain konser tunggal di KL dan antusiasmenya luar biasa banget. Terus aku sempat meleleh Kamu pas kakak nyanyiin lagu buat Kamahal ini kayak aduh pengen juga. yes. Aduh ya. Aku Kamahal ini yang dinyanyiin aku yang meleleh. Aduh. Tapi kayaknya semua yang nonton video itu meleleh, Kak. So sweet banget sih ini Kak Iki. Aduh, Nih thank Kak, you. ngomongin soal kegiatan Kak Iki selama 2022 ini. Aku lihat Kak Iki juga mengembangkan sayapnya, salah satunya di dunia acting. Ya. Kakak, apakah mengembangkan sayap di dunia acting menjadi salah satu goals Kakak di tahun 2022? Sebenarnya bukan jadi sebuah goals aku di tahun ini aja, tapi sebenarnya lebih ke aku ini apapun yang berbau dengan seni aku suka. Itu aku ada rasa ingin tahu, pengen belajar ini itu, dan kebetulan aku amat sangat di dunia entertain itu paling seneng juga selain musik adalah aku amat sangat antusias kepada dunia peraktingan, dunia peran gitu. Jadi kalau di setiap video klip Iki itu pasti selalu bercerita, pasti selalu ingin mengasah kalau di dunia perannya gitu, selalu pengen acting di dalamnya, selalu selalu ada alur cerita, dan itu memang bukan apa ya, bukan baru mencoba tapi memang dari dulu udah aku terapkan karena memang seantusias itu Iki ke dunia peran gitu. Contoh kalau misalkan di dunia peran kan ada yang namanya riset, ada yang namanya mendalami sebuah peran. Nah aku tuh seneng banget, jadi akhirnya kemarin juga aku seneng banget kemarin CXO Media ngasih kesempatan buat aku dan Mahal ini untuk membuat sebuah series bareng, dan aku juga jujur seneng banget karena disupport parah oleh Pegadaian Digital kemarin. Aku sempat ketemu juga di sana, jadi dan benar-benar disupport, benar-benar dibantu. Terus juga kita benar-benar ngerasa di Senja Hari Ini Indah juga ngerasa di situ kita juga dieksplor lagi, karena gimana ya, aku seneng banget diberikan sebuah cerita terus harus dieksplor di situ aja. Yang sulitnya cuma satu, karena berperannya sama pasangan, dan disitulah baru deg-degannya di situ. Bukan sebenarnya bukan deg-degannya sih, tapi lebih ke serunya itu loh yang aku dapat. Karena bayangin aku tuh sama Lini tuh orangnya yang apa adanya, yang kesannya tuh kita tuh bercanda orangnya, bukan orang yang jaiman gitu. Kita Iya, tuh iya. kita Iya, Kak. ketika ketika dipertemukan di satu set, lampu semuanya, kamera, dan mengharuskan kita serius, mengharuskan kita nangis masing-masing, teriak emosional. Justru di situ lawaknya, di situ kadang kita ketawa. Ada momen dimana kita lagi syuting terus kita lagi adegan dramatisir gitu, drama drama banget, tiba-tiba karena aku nggak kuat kitanya ketawa bareng ataupun lininya gitu. Tapi iya sih Kak, aku suka ngeliat konten Kakak ya di TikTok sama kali ini yang emang
Benar-benar apa adanya banget, yang ketawa, nonton Ya, konser juga kadang ada yang ikut, kadang saling support satu sama lain, yang benar-benar natural banget lah, kayak apa adanya. Terus tiba-tiba pas aku nonton seriesnya, ini kok kayak bukan Lini sama Iki ya, kayak tegang banget vibes-nya. Itu gimana sih Kak cara bangun emosionalnya? Karena pasti susah kan untuk bangun emosionalnya, ya. apalagi sama orang yang emang Hmm. kita punya kedekatan pribadi. Sebenarnya yang lebih paling gampang itu adalah kita lebih memahami apa alur cerita yang kita mau jalanin itu sih lebih tepatnya. Misalkan karena kan ini relate banget tentang sebuah perbedaan agama gitu ya. Temboknya tinggi Jadi banget ya. itu yang saya tanamkan Temboknya tinggi. selama syuting itu yang saya tanamkan gitu. Jadi ketika adegan emosional tuh karena banyak kesedihan karena kan itu relate banget sama kita. Jadi ketika adegan marahan pun aku ngerasa aku memikirkan bahwa anjir iya ya, kita kan ini belum tahu ujungnya sampai mana gitu. Dan begitu pun mungkin dia sebaliknya. Jadi akhirnya ketika adegan itu kita benar-benar ngedalamin banget. Adegan kita teriak, kita marah-marah kayak gitu. Berarti pas adegan marah-marah ataupun adegan yang sedih itu benar-benar dari hati banget, kayak ini temboknya tinggi banget. Tapi katanya Kak Iki, nggak apa-apa, yang penting kita jalanin aja dulu karena tembok bisa diruntuhkan. Ya nggak sih Kak? Mantap, betul, setuju banget aku. Salah satu kutipan di series itu adalah tembok bisa diruntuhkan. Urusan kita akan terluka atau gimana itu urusan nanti. Betul. Kak, aku mau nanya dong, kalau ada yang pengen nonton web seriesnya, takutnya kita dari tadi ngomongin series Kak Iki, tapi nggak Ya. ada yang ini seriesnya gimana, seriesnya bisa nonton di mana? Bisa dong Kak diinfoin ke sahabat-sahabat Pegadaian untuk Ya, jadi kalau mau buat nonton sahabat seriesnya di mana? buat sahabat-sahabat Pegadaian, jadi kalian juga bisa langsung cek aja di CXO Media. Jadi kalian bisa cek di websitenya, terus juga kalian bisa langsung di situ lihat karena web series jadi ada beberapa episode. Jadi jujur dibikin tegang, seru banget. Terus juga aku suka banget sama alur ceritanya karena juga ketika pembuatan skripnya, penulisannya juga aku juga into di situ. Ikut dalam artian ikut buat mengeksplor lebih lebar lagi ceritanya kayak gimana. Jadi seneng banget karena ceritanya menurut aku seru dan itu juga pengalaman pertama buat aku untuk bikin sebuah series dan aku harus beradegan seperti itu gitu. Mungkin di series Kak Iki yang Senja Hari ini merupakan gambaran kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan ya Kak? Karena kan Betul, berawal dari mimpi tuh. betul Berawal banget. dari mimpi terus dia kayak beneran ketemu. Dan sebenarnya benang merah yang bisa kita ambil adalah selain mimpi juga bisa kita gapai, tapi melainkan bahwa kita harus ingat bahwa kita tuh makhluk sosial dalam artian kita tuh manusia yang memang harus bersosial dengan siapa aja dan melainkan gitu di series ini tuh memperlihatkan bahwa circle kita tuh deket mau sampai kapanpun kita tuh akan selalu berkoneksi dengan orang yang memang nantinya harus ketemu gitu. Betul, betul. Jadi dunia itu luas, tapi sebenarnya dunia itu sempit. Betul. Kak, tapi nih ya, pas aku kemarin nonton series Senja Hari ini, Kak Iki aksennya udah ada Bali-Balinya ya, Kak? Udah ada aksen Bali-Balinya. Nih, ngomong-ngomong, Kak Iki udah bisa bahasa Bali gak nih, Kak? Bisa lah sedikit-sedikit karena kan belajar gitu kayak Ayo dong. Ayo dong, aku sahabat, kan sapa sahabat-sahabat Pegadaian pakai bisa bahasa Bali, bisa dong, Kak? eh apa ya? Apa ya? Aku susah kalau disuruh gini. Oh, ya udah bilang, bilang aja kayak, halo, apa kabar gitu dong, Kak? Aku mau denger. eh Pokoknya tuh apa kabar tuh apa sih kok jadi tiba-tiba lupa kalau disuruh gini? Langsung. Oh, Ken kabare. Terus kan misalnya orang-orangnya jawab bece-bece, Apa? terus Kalau jawab baik-baik aja? bece-bece. Bice-bice, oh oke oke. Ya, terus aku tuh belajarnya dikit-dikit kayak kayak nanya udah makan atau enggak, kayak sampun ngajeng, kayak itu tuh kayak ngasih tahu udah makan belum, kayak gitu. Terus kalau udah jawabnya apa? Aduh aku nggak tahu. Masih belajar dikit-dikit ya kan? Masih belajar dikit-dikit, tapi ngerti gitu karena gini loh. Ini fun fact-nya ya. Jadi sebenarnya bahasa Bali itu dan bahasa Sunda ada sebagian bahasa yang memang artinya sama. Jadi kayak misalkan kalau Oh, oke aku oke. misalkan datang ke keluarga Lini di Bali, mereka kan kebanyakan pakai bahasa Bali. Terus ketika mereka ngomong, oh aku paham kayaknya ini artinya ini karena di Sunda juga bahasanya itu. Pas ketika aku tanyain, iya kok artinya juga sama itu.
Begitupun ketika Hmm. aku ngomong bahasa Sunda sama keluarga aku ajak Lini, terus Lini bilang, sayang, itu tuh artinya ini kan sama tahu di Bali juga gitu. Tapi emang logatnya juga rada-rada mirip ya Kak, Sunda sama Bali. Oh, Kayak dikit lumayan mirip. lumayan ya. Iya kan? Benar. Sedikit lumayan mirip. Apakah ini menjadi pertanda Kak? Kalau sebenarnya tembok gak tinggi-tinggi amat kok. Iyalah, udah nggak tinggi-tinggi amat kok, tinggal Tembok udah gak tinggi-tinggi amat kok ya. kan sekarang mah udah ada yang namanya tangga, ada apa, Bener. Bisa lah, bisa dilompat acara lah benteng tembok itu Takeshi ke aja benteng tangga. dilewatin. Bener. Tanpa harus menghancurkan temboknya atau kayak gimana nih? Iya, bener. Oke nih Kak, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan Kakak udah ngomongin soal goals. Salah satu goalsnya Kakak ada konser offline. Nah, kalau punya pacar, apakah itu salah satu goals Kakak di tahun 2022 setelah sekian lama menjomblo? Oh, bukan ghost dong ya. Kalau 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 pacar tuh bukan ghost, tapi kalau pacar tuh memang kebutuhan gitu karena Waduh. kan saya kerja 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 di dunia musik, butuh Hmm, seseorang yang support, butuh seseorang yang memang ngerasa ada tanggung jawabin gitu. Terus aku ngerasa juga kan dengan pekerjaan aku yang sekarang kayak gini tuh butuh seseorang yang memang ada di samping yang benar-benar nge-support dan alhamdulillahnya gitu aku ketemu sama lo ini yang memang di dunia yang sama di yang dia sudah paham juga dunia aku seperti apa jadi saling nge-support gitu enak banget. enaknya, Kak boleh kasih tahu nggak, apa sih enaknya kalau misalnya kita punya pacar yang berkecimpung di dunia yang sama? Itu yang pasti enaknya. Sebenarnya 50-50 lah, maksudnya pasti akan ada nggak enaknya, ada yang sukanya ya. Sukanya mungkin aku jadi bisa lebih nyambung ketika ngobrol, sharing lagu apapun itu, kita juga bisa sama-sama memahami dengan apa yang kita jalanin karena sama di dunia yang sama. Nggak enaknya ya kita juga harus sama-sama beresiko gitu loh. Dia banyak Betul. fansnya militan, yang lawan jenis, begitupun aku. Akhirnya kita ya harus bisa sama-sama mengerti, sama-sama memberikan pengertian gitu. Terus kitanya juga harus bisa apa ya gimana caranya menjaga hati gitu karena di dunia yang sama gitu sih. Hmm, betul. Dan kalau di dunia yang sama, mungkin kita enak sharing sessionnya, tapi di sisi lain juga profesionalitas kita juga diuji banget kalau misalnya kita berkecimpung di dunia yang sama ya Kak. Betul, betul sekali. Betul banget. Ya. Eh, Tadi kan kakak bilang kalau misalnya fansnya mahal itu banyak banget lawan jenis dan fansnya Kak Iki juga kayak banyak banget lawan jenis. Siapa tahu bisa jadi ladang jodoh juga nih Kak buat para fans ya kan ya nggak ada yang tahu. Waduh. Tapi memang kadang fun fact ada juga loh. Maksudnya aku sempat beberapa ketemu fans aku yang mereka Mm-mm. bilang katanya, "Ih, aku jadian sama ini gitu. Aku ketemu waktu nonton konser." Iya loh, lucu banget. Makanya kadang Lucu aku setiap banget ya. setiap datang ke kota-kota gitu aku tuh selalu bilang di off air kayak kalau bridgingan lagu tuh aku selalu bilang kayak siapa yang sendirian di sini banyak tuh yang angkat tangan terus aku selalu bilang kayak siapa tahu pulang dari sini ngegandeng orang nggak takut siapa tahu pulang dari sini dapat jodohnya siapa tahu pulang dari sini sama orang gitu. Jadi ternyata bersatunya Kak Iki sama Kak Mahal ini juga mempersatukan fans-fans Kak Iki dan fans-fans Kak Mahal ini yang sedang jomblo ya Kak. Banyak rumah dong nih di surga Kak. Ya kan? Oke, Kak Iki, tadi kan kita udah bahas-bahas soal mimpinya Kak Ya, Iki, terus kayak pentingnya kita men-set goals untuk tahun depan kita mau ngapain itu penting banget. Dan sebelum 2022 ini berakhir, kita juga mau menginfokan, siapa tahu nih, sahabat-sahabat Pegadaian atau fans-fansnya Kak Iki punya mimpi untuk bertemu Kak Rizky Febian, gimana sih Kak caranya, bisa nggak ya? Bisa nggak ya kalau misalnya ada seorang fans di anggaplah di luar Jakarta atau di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, pengen banget ketemu Kak Rizky Febian, bisa nggak ya Kak sebelum tahun 2022 ini berakhir? bisa banget. Kemarin tuh kalau kalian yang memang ngikutin aku, kalian kalian bisa lihat di Instagram aku. Kalau aku tuh ngasih tahu juga ke kalian semua. Kalau misalkan kalian bisa ketemu nanti bareng sama aku, buat beberapa orang yang beruntung langsung diberangkatkan ke Jakarta, bahkan bisa ngobrol, bisa nonton live aku nyanyi, terus juga bisa seru-seruan sama aku gitu buat buat bisa apa mungkin ada yang kali pertamanya ketemu sama aku gitu gampang banget sebenarnya karena aku sempat kasih tahu kalau misalkan kalian tinggal download aja Pegadaian Digital terus juga di situ kalian juga bisa masukin kode promonya kode promo aku Rizky Febian udah gampang banget gak perlu
keringetan, nggak perlu Betul. keringet-keringet jagung buat kayak gimana Nggak perlu gimana. war tiket ya kak, nggak perlu war tiket yang baru 1 menit udah Iya. habis tiketnya, udah sold out. Nggak perlu, Oh, udah cukup sold out dengan ya. bertransaksi di aplikasi Pegadaian Digital dan gunakan kode promo Rizky Febian. Pakai Z sama Y ya. Siapa tahu ntar ada Rizky pakai I sama S. Iya, saya Itu kode Rizky atau promonya enggak salah. jangan RIZKY gitu. Kalau fans sejati Udah udah gampang hafal mati banget, lah ya tinggal download spellingnya. ya tinggal download aja apps-nya Pegadaian Digital, terus kalian tinggal masukin kode promo aku Rizky Febian, udah deh, tinggal berdoa siapa yang beruntung gitu. Betul. Karena jalur jalur langit biasanya lebih kencang. Betul, karena kan perjuangan itu butuh proses. Sebuah Hmm. mimpi juga ada prosesnya, tidur dulu baru mimpi. Jadi kalian yang penting udah usaha dulu, tinggal kita balikan lagi ke yang di atas. Biasanya kalau orang yang pasrah banget malah dikasih keuntungan gitu, beruntung Betul gitu. betul. Kalau orang udah pasrah banget kayak, dan biasanya orang pasrah tuh doanya lebih lebih dari hati banget. Tuh kata Rizky Febian TV, begitu buka pegadaian, langsung ada kode promonya, nggak perlu cari-cari, gampang. Tuh, Nah, jadi apalagi emang gitu udah udah tinggal download disediain. doang. Jadi Tinggal tinggal download download, doang lalu transaksi, iya, gampang tinggal banget kan. tinggal download langsung ada kayak diarahin gitu sama pegadaiannya. Betul. Nih Kak, kalau tadi kan dari tadi kita bahas soal mimpi yang sudah terwujud di 2022. Kira-kira mimpi Kak Iki di tahun 2023 apa sih Kak yang pengen diwujudin? Yang pastinya album karena aku rencana itu awal tahun nanti itu aku akan fokus album untuk persiapkan album, terus juga di tahun depan goalsnya semoga banyaklah planning-planning karena kan aku juga maksudnya menaungi dan bertanggung jawab dengan banyaknya para pekerja di Airfast Music, terus juga di rumah. Nah, berharap banyak kemajuan di sana yang bisa lebih nge-explore aku sama tim aku, terus juga yang pastinya banyak mungkin pencapaian-pencapaian yang bisa kita raih nanti di tahun depan. By the way, tahun depan rencana juga kita konser di Singapura, minta doanya. Wah, sukses ya Kak. Semoga terrealisasi dan Amin. dilancarkan. Ya jadi banyak banget lah planning-planning yang memang kita pengen gapai di tahun depan. Doain aja gitu. Semoga Amin. Kak, ngomongin soal tadi kan Kak bilang kalau misalnya salah satu goalsnya Kak Iki di 2023 adalah keluarin album. Apakah salah satu lagu di Stereo Vibes bakal dijadikan salah satu lagu di album barunya Kak Iki? Karena nih ya Kak, kalau ya, misalnya kalau aku buka konten Stereo Vibes nih ya Kak, komennya paling pertama, jadiin lagu dong, jadiin lagu. Ini nggak mau dijadiin lagu. ya Ada nggak Kak? di nggak tahu ya. Jadi doakan saja. Oke. Biar penasaran Oke. lah. Biar bikin penasaran ya. Yang penting kalau misalnya nanti album barunya Kak Iki udah keluar, segera dengerin. Karena siapa tahu ada lagu yang dari Stereo Vibes yang dijadikan lagu beneran kan ya Kak? Nggak tahu ya. Waduh, bingung sendiri Kak Iki. Oke deh, Kak Iki mungkin sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, aku pengen infoin ke sahabat-sahabat Pegadaian dan juga fans-fansnya Kak Iki kalau misalnya mau ikut atau mau datang ke konser Rizky Febian gratis, caranya gampang banget. Seperti yang tadi Ya. udah disampaikan sama Kak Iki, cukup download aplikasi Pegadaian Digital dan melakukan transaksi top up tabungan emas, gadai tabungan emas ataupun cicil tabungan emas. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan transaksi menggunakan kode promo Rizky Febian, bisa langsung kunjungi link bit.ly/pgd Rizky Febian. Jadi nanti teman-teman input data diri teman-teman di link tersebut dan ceritakan kenapa sih pengen banget ketemu sama Kak Rizky Febian. Karena untuk teman-teman yang melakukan transaksi di aplikasi Pegadaian Digital dan menggunakan kode promo Rizky Febian, kita nggak hanya ngasih tiket konser, tapi kita memberikan fasilitas tiket, transportasi, dan akomodasi selama di Jakarta. Jadi benar-benar gratis banget. Mantap. Untuk 2 orang pemenang, ya kan? Kapan lagi nih jalan-jalan ke Jakarta ketemu Kak Rizky Febian tanpa mikirin soal transportasi dan akomodasi. Jadi sekarang saatnya. Tinggal bawa badan, bawa diri udah. Bener, sama bawa kamera Kak. Karena kan mau Oh sama iya, Kak Rizky bener. Febian. Iya. Oke. Kak, ini kita langsung beranjak ke sesi tanya jawab nih ya Kak. Ada 10, kita kan bakal ngasih 10 tiket konser gratis, tapi syaratnya adalah mereka memberikan 10 pertanyaan terbaik. Nah, ini panitia sudah memberikan 10 penanya terbaik dari 10 orang penanya.
Oke. Pertama dari, wah ini langsung pada deg-degan semua nih, Chat, nama aku bakal disebut gak ya? Nama aku bakal disebut gak ya? Pertanyaan pertama dari Milda Permata. Tabungan apa yang sudah disiapkan Kak Iki untuk kedepannya? Oke. Jujur ya, akhir-akhir ini tuh berbulan-bulan udah mungkin 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang tuh aku sempat kepikiran karena ada resesi segala macem, dan itu tuh jadi concern aku banget karena dengan misalkan pencapaian yang udah aku gapai, maksudnya terus juga penghasilan yang udah aku dapatin, menurut aku ada pentingnya untuk udah saatnya, dan sekarang aku udah mulai balik lagi yang aku bilang untuk gimana caranya cari aset untuk masa depan gitu ya. Dan jujur penting banget buat aku. Kemarin aku sempat ngobrol sama Rahul, ini itu. Jujur ya, aku tuh tipikal orang yang pemikir. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang menurut aku jadi sebuah ketakutan buat aku, pasti aku pikirin. Dan pasti aku kayak mikirin harus gimana, terus mikirin apa yang harus aku perbuat, kayak gitu. Jadi yang aku sudah coba berusaha untuk tabung itu selain aset, itu banyak aset. Kayak misalkan aku udah mikirin, harus mikirin beli-beli kayak tanah, terus juga mikirin aset-aset lain, kayak aku pengen punya rumah lagi. Emas itu penting banget karena Benar-benar. lagi tahun depan, amit-amit ya, semoga aja kita berdoa ya semuanya, hal-hal yang tidak di apa, hal yang tidak kita inginkan semoga nggak terjadi di tahun depan gitu. Tapi terlepas Amin. nggak terjadi ataupun enggak, karena penting banget buat kita berdua untuk aset masa depan itu. Jadi aku emas itu penting gitu. Apalagi kakaknya tadi sempat bilang apa di Pegadaian itu ada cicil emas dan segala macam, jadi kalian juga bisa tuh. Jadi udah dari sekarang, apalagi kita jiwa muda, anak muda, pemikirannya pasti boros, uang pasti Betul. kebanyakan digunakan dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kadang kita kalap, kadang kita lupa ngabisinnya buat apa aja. Jadi lebih baik buat kalian semua, aku bukannya menggurui atau apa, tapi harus sudah memikirkan kalau kalian mempunyai rezeki banyak, sisihkan sebagiannya untuk kalian pikirkan untuk masa depan gitu. Betul banget. Bentuk aku setuju banget sih sama Kak Iki. Jadi daripada kita kalap membeli sesuatu yang sebenarnya nggak urgent-urgent banget, langsung aja kalau misalnya kita punya rezeki berlebih sedikit, langsung kita sisihkan untuk dijadikan aset. Jadi mungkin Betul. sedikit pesan buat teman-teman, jangan kalap di 11-11 ya. Langsung aja buka aplikasi Pegadaian dan transaksi top up tabungan emas, kan siapa tahu gak kalap di Iya 11-11 benar. tapi rezekinya malah bertemu dengan Rizky Febian. Jadi Sudah. kunci dari aku jangan kalap 11-11 ya. Langsung aja download aplikasi Pegadaian Digital dan top up tabungan emas. Pakai kode promo Rizky Febian. Oke Nika, ada pertanyaan lagi dari Yuslinda Purba. Iki, bagaimana sih cara memotivasi diri ketika gagal mewujudkan mimpi? Karena pasti adalah mimpi yang tidak terwujud. Itu gimana sih cara memotivasi diri? Pasti ada ya, maksudnya momen dan fase di situ gitu ya. Cuman ya balik lagi, kalau menurut aku hal yang biasanya nge-reminder aku untuk bisa lebih bangkit lagi itu adalah sayang dengan apa yang sudah kita perjuangkan, sayang dengan apa yang proses kita udah lewatin. Dengan adanya sekarang Rizky Febian sekarang tuh kan perjalanannya panjang banget gitu. Dan jujur maksudnya nggak semuanya semulus itu, nggak semuanya selancar itu, nggak semuanya semudah itu. Kadang makanya saya suka sedih dengan orang-orang di luar sana yang kadang suka berstatement dan tanpa memikirkan semua sisi gitu. Apalagi dengan orang-orang di luar sana yang selalu berpikiran bahwa gampang banget katanya untuk bisa menggapai A, B, C, D, E, F, G segala macam. Tapi kan memang nggak semua perjuangan dan proses harus kita lihat ke orang banyak gitu loh. Jadi menurut aku ketika kita gagal atau apapun, biarkan itu jadi sebuah pecutan buat kita gitu loh. Dan ingat bahwa ketika kita gagal itu bukan berarti kita gagal dan gitu aja. Dan kita juga harus ingat, mungkin itu sebuah teguran dari yang di atas bahwa kita kurangnya apa, kita harus mikirin kayak gimana lagi gitu. Betul-betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya tuh kalau gagal orang kan bilang eh apa penyesalan datang belakangan atau gagal tuh bikin kita tambah down. Sebenarnya kegagalan atau penyesalan itu semua pembelajaran untuk hidup. Gimana caranya kita bisa lebih Betul. baik lagi ke depannya. Jadi aku tuh penganut statement kalau penyesalan bukan selalu datang belakangan, tapi penyesalan adalah pembelajaran untuk masa depan. Asik. Quotes Amoy hari Asik. ini. Gokil. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari baik_wati. Bagaimana cara untuk tidak menyerah mengejar mimpi di saat kita tidak bisa memikirkan diri memikirkan diri saja, tidak bisa memikirkan diri sendiri? Sorry gimana? Aku nggak ngudeng. Bagaimana cara untuk tidak menyerah mengejar mimpi di saat kita Oh, tidak bisa memikirkan diri saja,
Jadi nggak egois. Gimana kita Gimana biar ya? Ini bentar sehat, ya. mengejar Bagaimana mimpi, cara untuk tidak sedangkan kita menyerah mengejar mimpi di saat kita tidak bisa memikirkan diri saja, diri sendiri. Jadi gimana sih caranya kita bisa mengejar mimpi tanpa ya. memikirkan diri sendiri. Jadi orang sekitar juga tetap mendapatkan Oh, I see. Ya, effort dampak positif dari mimpi yang pengen kita wujud. Halo, ya? ya, putus-putus tadi, Kak. Aduh, sorry. Oke. Gimana nih Kak? Udah? Nah, Halo? jadi kalau ini menurut pengalaman aku ya, bukan aku mau menggurui atau aku sok-sokan ngasih saran, gimana. Tapi kalau menurut aku, asalkan misalkan kalau kalian ketika menggapai sebuah impian yang kalian gapai, selama kalau misalkan itu niatannya masih baik dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, ya kita harus mikirin juga dan nggak perlu jangan jangan egois. Kadang gini loh, menurut aku ya, ketika kita menggapai sebuah mimpi itu, eh, merendah diri dan juga sabar itu tuh beda tipis gitu loh menurut aku pribadi ya. Karena gini, kalau kita kita merendah diri tuh kayak seperti ini, ah udahlah nggak apa-apa, dah kita mah seperti ini orangnya, ah nggak apa-apa lah, susah kita ngelewatinnya juga segala macam, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, ngerti. Tapi kalau sabar, oh, ya udah nggak apa-apa, tapi saya ikhlaskan, siapa tahu besok, lusa, atau minggu depan rezeki yang saya harapkan itu bisa terjadi. Nah, itu pun yang saya coba terapin ketika saya ngejar mimpi gitu. Dan balik lagi, aku pribadi ketika aku ngejalanin mimpi itu kenapa bisa nggak menyerah dan segala macam, kita harus tahu dulu juga kapasitas kita seperti apa. Contoh, ketika aku dulu buat jadi ada di dunia ini, aku mikirnya berpuluh-puluh kali lipat gitu. Gimana caranya keluar dari zona nyaman, gimana caranya keluar dari nama bayang-bayang orang tua yang jelas-jelas di dunia yang sama. Terus juga aku mikirin gitu loh, apa yang harus saya lakuin ketika saya ada di dunia tersebut gitu loh. Karena aku nggak mau sia-sia gitu aja, aku nggak mau hanya terbuang waktu aku cuman dengan hal-hal yang nantinya jadi sesuatu hal yang cuman kosong gitu aja. Jadi ketika aku ngejar ini semua pun, aku mikir dulu, oke, dalam diri aku kira-kira apa yang bisa aku explore, apa yang bisa aku kembangin, dan apa yang bakal aku liatin ke orang banyak ketika itu. Dan akhirnya ya aku mikir, oh kayaknya aku bisa nyanyi, ya udah deh aku kembangin, ya udah aku belajar di rumah sendiri dari YouTube, ini itu segala macam. Dan akhirnya jadi sesuatu gitu. Dan menurut aku, gimana caranya juga balik lagi, gimana caranya mimpi yang kita kejar juga itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan gimana caranya itu balik lagi ke diri kita sih, gimana caranya kita untuk mikirin impian kita itu nantinya kayak gimana gitu. Betul banget. Jadi kayak kesimpulan dari penjelasan Kak Iki tadi adalah kalau kita mau mengejar mimpi yang pertama kali kita harus tahu adalah kenali diri sendiri dulu. Kayak kita bisanya apa, terus Betul, kita mau ngasih hal apa sih, hal baik apa ke orang-orang sekitar. Jadi yang pertama adalah kenali betul. diri. Dan juga yang terpenting itu ketika kita fokus sama satu tujuan, yang lebih baik kalau menurut aku fokus di satu bidang dulu, dalam artian apa Betul, nih yang kita tuju. Ketika kita sudah betul. menggapai tujuan, baru kita bisa mengeksplor semuanya. Aku tuh senang banget ada sebuah cerita kayak gini. Ada seseorang yang pekerja, misalkan di satu pekerjaan besar di satu kantoran, dia bilang kayak misalkan dia kerja di situ, terus dia misalkan keluar dari kerjaan tersebut dan dia bilang misalkan, ya saya pengen berhenti di sini karena saya biar bisa mengeksplor diri, biar saya bisa jadi sesuatu. Menurut aku salah. Yang benar itu adalah ketika kamu kerja di satu kerjaan di situ, apa pencapaian yang sudah kamu dapat, apa yang sudah perubahan apa yang sudah kamu perbuat, ketika dari situ kamu udah bisa dapetin, ketika kamu keluar dari pekerjaan tersebut, itu baru namanya dia bisa mengeksplor diri, apalagi yang mau kita dapat. Dan itu tuh menurut aku, statement itu aku bisa terapin dalam situasi apa aja gitu. Contohnya kayak di aku di dunia nyanyi, aku ngejar cita-cita aku nyanyi gitu loh. Ketika aku sudah mendapatkan penghargaan, aku mendapatkan pencapaian yang aku dapat, baru aku bisa mikirin, baru aku bisa mengeksplor diri aku, apalagi gitu. Betul. Jadi kita jangan menyalahkan lingkungan kita, tapi kita harus mengintrospeksi diri. Kayak kita udah melakukan apa sih? Apa sih yang harus kita bisa lakukan untuk orang-orang sekitar kita? Oke, Betul. Kak, lanjut nih. Ada pertanyaan dari Ale Maulana Ulida Finahar. Ini panjang juga ya, lumayan ya. Pertanyaannya, Kak Iki Kak Iki apa konser tunggal dan tema yang paling Kakak suka? Kan Kakak udah berkali-kali melakukan konser tunggal. Nah, tema apa yang paling Kakak suka? Tema konser yang paling Kakak suka? Oh,
tema konsernya waktu di KL sih, karena menurut aku bisa dibilang seserius itu kita mikirinnya, kayak misalnya dari visual, treatment, aransemen, stage act yang kita perbuat di stage gitu. Jadi itu menurut aku momen itu. Dan kayak misalkan di lagu seperti Kisah yang aku persembahkan, aku dedikasikan buat Mahal ini gitu. Terus Aduh, juga so sweet banget sih, Kak. ya, terus Aku aku yang meleleh. ada satu lagu yang aku dedikasikan untuk orang tua, keluarga, apalagi itu pertama kalinya juga di tahun ini aku ditonton sama ayah, adik-adik semuanya di depan gitu. Masalahnya yang bikin seru itu adalah karena datangnya keluarga terus di kerumunan orang-orang KL yang memang kita juga nggak kenal, dalam artian ini kita asing banget nih di sini gitu. Betul, betul. Tapi orang-orang yang datang kenal Kak Iki semua. Jadi lebih terasa lah ya Alhamdulillah itu bondingnya. gitu, alhamdulillahnya. Untungnya pada Alhamdulillah. kenal ya. Kalau enggak kan Iya. boring ya. Kalau nggak kenal kayak, Siapa ini ini siapa? aja? Aduh, gimana? Iya, Mau ngejok juga kadang takut gak nyambung. iya. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Aditde underscore. Bang Iki, gue mau nanya, gimana caranya buat mendatangkan percaya diri? Ada tips gak? Sebenarnya jujur ya, sampai sekarang aja aku tuh orangnya kalau untuk perihal mas percaya diri itu aku juga masih ada kadang ya namanya manusia ya, kadang kita juga ada rasa nervous, deg-degan, kita juga kadang mau manggung juga aku ada rasa nggak percaya diri gitu ya. Cuman aku pribadi balik lagi, kalau buat aku, karena contoh ya kalau di musik di aku ketika aku mau perform, ketika on stage semua sudut pandang mata orang yang ada di situ tuh kita jadi pusat perhatian kan. Jadi mau nggak mau ketika kita di stage pun ya itu mau nggak mau jadi panggung kita, ya harus kita yang menguasai, jangan sampai penonton yang menguasai, yang ada kita kikuk salah apapun itu segala macam gitu. Betul, betul, Dan betul. ya menurut aku yang membuat aku bisa percaya diri seperti ini ya balik lagi itu yang tadi menurut aku, karena ketika kita sudah menguasai bidang apa yang kita jalanin, dan kita terus juga kita udah mulai bisa nge-explore, mengembangkan up dengan bidang yang sedang kita fokuskan gitu. Ketika kita udah nguasain kan kita jadi ada timbul rasa percaya diri, ah karena gue udah bisa kok, gue udah tahu kok, gue udah paham, gue hatam nih sama diri gue udah bisa kontrol diri gue gitu. Akhirnya ketika berada di situasi mungkin untuk kali pertamanya ada banyak orang, harus berinteraksi, bersosialisasi gitu loh. Ya balik lagi itu pengalaman juga, jam terbang juga gitu. Aku juga nggak mungkin dan aku juga nggak pernah kebayangin dan nggak pernah terfikirkan aku sekarang jadi pintar ngomong kayak gini. Public speaking, public Betul, speaking betul, aku, betul. public speaking aku akhirnya bisa ke explore, bisa berkembang. Ya itu balik lagi dengan apa yang kita jalanin gitu. Betul. Jadi kunci pertama adalah gimana cara percaya diri adalah mengenal diri sendiri dulu. Karena diri kita sendiri yang tahu kita takutnya apa sih? Apa sih bikin kita nervous? Gimana sih cara kita apa namanya memitigasi nervous yang ada? Dan Jadi yang pertama adalah menurut apa? aku jangan pernah sesekali untuk ingin menjadi seseorang ataupun ingin jadi siapa gitu, karena itu Betul. selalu menjadi sebuah permasalahan dalam diri kita. Akan selalu ada insecure, selalu ada pemikiran bahwa kurang terus, jadinya akhirnya yang itu yang ada merendam terus percaya diri kita, yang akhirnya diri kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri, yang akhirnya jadi gue ngomong nggak usah. Akhirnya Bener-bener. jadi kita pengennya ada di zona nyaman terus, kita akhirnya diem di circle itu aja, karena ketika kita keluar dari circle itu kita mundur lagi, karena kita mah nggak kayak si A, kita nggak kayak si B gitu loh. Sedangkan Bener-bener. kalian nggak pernah mikir nggak kalau si A sama si B aja cuma pemikiran yang sama gitu loh. Jadi Bener-bener. takutnya karena gitu, karena akhirnya kita takutnya pengen seperti A dan si B gitu, yang akhirnya kita bukan jadi diri sendiri gitu sih. Justru kalau tidak menjadi diri sendiri, yang ada karya yang kita berikan ke orang banyak jadi nggak ikhlas gitu, karena bukan dari diri hati kita sendiri. Ya, dan akhirnya jadi nggak fokus ngejalanin sebuah pekerjaannya, terus juga akhirnya bukan didasari dari sebuah kesukaan ataupun hobi gitu, dan senang di sebuah pekerjaan itu, jatuhnya akhirnya jadinya jadi sebuah keterpaksaan. Akhirnya ya udahlah gini lah, udah yang penting mah gawe gitu. Iya, bener banget, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada dari Carla Audina. Kak Iki pernah gagal mewujudkan mimpi nggak sih? Gimana caranya mengatasi perasaan yang down? Pernah tuh, maksudnya tuh kayak gagal mewujudkan mimpi sampai sekarang yang jadi sebuah penyesalan karena ketika mama udah nggak ada. Karena kan aku punya cita-cita, punya keinginan membuat sebuah konser tunggal, tapi ada sosok ibu di situ. Terus aku sempet down, aku sempet
sempet bingung, hilang arah, karena tujuan hidup aku dia gitu ya, maksudnya aku sampai detik ini nyanyi ini itu dari dulu tuh tujuan aku pengen mengangkat derajat orang tua gitu ya. Tapi ketika mama udah nggak ada ya itu jadi sebuah fase di mana titik terendah aku gitu. Waktu itu label Airfast Music baru bangun gitu ya, baru ngebangun sebuah PT gitu. Akhirnya tiba-tiba dapat kabar mama nggak ada, terus akhirnya kayak aku jujur ada pemikiran untuk udahlah nggak usah ada di dunia ini, karena menurut aku tujuan patokan aku udah hilang nih gitu loh. Apalagi nih yang aku harus ngapain, cuman balik lagi lah, yang aku bikin aku bangkit adalah sosok almarhumah juga, karena aku nggak mau bikin dia sedih di sana gitu ya. Jadi akhirnya aku bangkit lagi, aku mikir lagi bahwa sayang sama proses yang aku gapai gitu. Masih banyak cara untuk membanggakan orang tua gitu, jadi gitu aku Betul. bangkit lagi gitu. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Tira. Kak Iki, selama ini pengelolaan keuangan gimana sih, Kak? Apakah sudah paham investasi? Dan kira-kira target financial freedom-nya di umur berapa? Sorry, putus-putus. Apa Kak kak? Iki, selama ini pengelolaan keuangan kayak gimana? Apakah Kak Iki sendiri udah paham investasi? Lalu, target financial freedom di umur berapa, Kak? Aku jujur kalau misalkan untuk keuangan aku pribadi, aku tuh jadi gini ya. Aku tuh ini bukan bohong atau apa ya, jujur. Aku itu dulu ketika aku di label dulu, aku tuh nggak pernah mikirin uang. Jadi aku tuh dulu uang itu aku taruh di mama. Jadi aku nggak pernah mau mikirin uang, karena saat itu dulu aku mikirnya gimana caranya aku fokus nyanyi, belajar nyanyi, ngebanggain dia. Jadi uang aku tuh di mama dulu, sampai akhirnya aku punya label sendiri, terus aku akhirnya mulai mengetahui cara keuangan, sistem keuangan aku seperti apa, keluar masuknya keuangan aku berapa dan kemananya. Ditambah juga aku kan maksudnya selalu diskusi sama Raful, sama tim gitu ya, untuk ngembangin keuangan aku. Akhirnya kalau dibilang tadi kayak contoh bilang sekarang udah mulai berinvestasi kemana ya, salah satunya aku kan punya label, punya PT yang memang dulu aku udah mikirin gimana caranya aku tetap untuk bisa berinvestasi di sana, ngembangin usaha aku, terus usaha-usaha aku yang lainnya. Terus saya balik lagi tadi kalau mikirin, aku juga udah mikirin ke depannya. Aku udah harus mikirin kayak contoh apa ke depannya, aku udah harus mikirin aset-aset. Kayak tadi aku udah berinvestasi mulai ke emas, ini itu. Aku sudah diperkenalkan oleh Pegadaian Digital. Jadi aku Iya udah dong. Apalagi prosesnya mudah banget ya, Kak, kalau mau investasi emas. betul. Betul. Betul banget, jadi segera ya. Aku nggak berhenti-berhenti nih untuk mengingatkan ke sahabat-sahabat untuk segera bertransaksi di Pegadaian Digital, karena kapan lagi ketemu Rizky Febian, ya nggak sih? Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melisa underscore Silansit. Kak Iki sudah mengembangkan karir di dunia entertainment. Sekarang juga banyak bintang tamu baru yang bermunculan. Gimana caranya Kak Iki tetap menjaga kualitas ataupun menaikkan kualitas Kakak sebagai seorang seniman? Jadi udah banyak banget artis-artis atau bintang-bintang baru di dunia entertainment. ya. Tapi gimana sih caranya Kak Iki tetap menjaga eksistensinya Kak Iki di dunia entertainment? Kalau menurut aku pribadi itu jadi sebuah hal yang wajar kalau misalkan di setiap tahunnya akan selalu ada yang bermunculan gitu loh. Dan jujur aku seneng karena menurut aku di setiap tahunnya musik Indonesia itu akhirnya jadi lebih berwarna, jadi lebih beragam gitu ya. Dan aku senang. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya akhirnya memikirkan hal itu, kalau menurut aku ya semua musisi itu kan semuanya itu saling berkesinambungan, dalam artian justru mereka itu sama-sama memikirkan gimana caranya mengembangkan musik bareng, terus juga bagaimana caranya mewarnai musik sama-sama gitu. Dan juga makanya ada yang dinamakan berkolaborasi ini itu. Bahkan sekarang karena banyaknya off air sekarang tuh mau kita tuh nggak ada genre-genre yang berkelompok-kelompok sekarang, apapun genre didengarkan semuanya gitu. Jadi aku seneng banget, dan kalau aku pribadi lebih memikirkan bahwa ya udah, karena dari awal berkarya sampai sekarang berawal dari sebuah ketulusan, jadi apapun karya yang aku keluarin aku nothing tulus gitu aja. Aku mikirin yang penting berkarya, terlepas nantinya ada yang suka atau nggak suka, bisa mendapatkan sebuah penghargaan atau enggaknya, itu jadi bonus buat aku gitu. Yang terpenting aku fokus di yang penting aku fokus di benang merah yang aku jalani ini sampai detik ini gitu loh. Yang penting aku senang, aku tahu kebahagiaan yang aku bisa dapat itu adalah ketika bisa menghibur banyak orang gitu loh. Dan balik lagi gimana caranya aku mengeksplor, ngembangin lagi bakat aku apa, kayak gitu. Betul banget. Dan yang paling terpenting adalah saat kita berkarya adalah kembali lagi menjadi diri sendiri. Yes.
Karena karyanya Kak Iki tuh benar-benar kalau misalnya Kak Iki nyanyi udah pada tahu banget, oh ini lagunya Kak Iki nih. Oh kalau Aduh, kayak gini genrenya Kak Iki banget udah pada tahu. amin. Karena dari awal emang apa berkarya dari diri sendiri. Oke Kak, kita udah sampai di dua pertanyaan terakhir nih. Yang kedua, yang ke-8. Pertanyaan bukan ke-8 deh, ke-9 salah. Pertanyaan ke-9 dari Riz Velos apa nih lumayan susah ya. Riz Velos, Kak Iki mau tanya, bagaimana pendapat kakak tentang kesuksesan? Wow. Kalau menurut apa ya? Aku tuh ya dari dulu kalau ditanya titik sukses aku tuh di mana adalah aku ngerasa sampai detik ini pun aku belum ngerasa sukses karena apa ya? Eh karena mungkin itu mindset aku yang aku ngerasa aku pengen ini, pengen itu, masih banyak yang aku ngerasa masih banyak yang aku harus kejar gitu ya. Dan menurut aku kesuksesan aku pribadi adalah ketika misalkan nanti aku nih udah nggak ada nih, itu terus karya aku tuh masih didengerin banyak orang, ataupun bukan tentang deh aku udah nggak ada, tapi misalkan banyak hal yang tentang diri aku tapi masih orang masih bisa mengingat tentang aku. Menurut aku itu titik sebuah kesuksesan itu gitu. Betul banget. Oke. Nah, sekarang kita belanja agak kerasa nih Kak. Udah satu pertanyaan terakhir. Aku mau nanya dari Rizky Febian TV. Oke. Wah, dari fansnya Rizky Febian nih. Mau tanya dong, kalau ada planning tahun ini yang belum tercapai, menurut Kak Iki kita harus kayak gimana? Menurut aku ya kita harus memikirkan bersama-sama, apalagi kalau misalkan aku kan punya tim, aku ada Airfast Iya. Music dan mereka juga sudah ada divisi-divisinya, ada yang mikirin tentang visualnya, ada mikirin tentang ini itu. Jadi kalau menurut aku ketika kita mempunyai planning yang tahun depan dan gimana caranya mengejarnya, ya kita harus tahu nih, kita harus mempunyai juga harus mikirin timing, peluang, juga kita harus mikirin apa planning yang harus kita lakuin, awal apa dulu yang kita harus kerjakan gitu. Dan gimana caranya, yang terpenting itu jangan terlalu terobsesi besar banget, karena biasanya sesuatu hal yang terlalu terobses gitu ya, hasilnya nol gitu. Jadi menurut aku lebih baik jalanin yang ada, yang terpenting bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Jadi lebih baik sekarang mah adalah tinggal jalanin yang ada, terus juga mengeksplor apa yang kita punya. Terus apalagi kalau misalkan kita udah mempunyai materi-materi dalam diri kita, gitulah. Contoh kayak misalnya di aku udah tahu nih planning depan harus kayak gimana, tinggal nunggu aja sama tim, tinggal nunggu apa yang harus dikeluarin, apa yang harus enggak gitu sih. Iya, betul banget. Aku setuju banget sih sama Kak Iki. Nah, Kak Iki kita nggak kerasa udah 10 pertanyaan yang tadi kita Buset. tanya langsung ke Kak Iki. Ini 10 pertanyaan loh Kak tadi. Jadi mungkin bisa langsung ke closing statement nih Kak Iki untuk sahabat-sahabat Pegadaian dan juga fansnya Rizky Febian. Oke. Siapa tahu udah ada yang down duluan nih bilang kayak, aduh nama aku nggak disebut nih, nggak dapet konser Nah, gratis. Nah mungkin bisa ada nih pesan. yang pastinya buat sahabat-sahabat Pegadaian dan juga Rizvelas, terima kasih banyak sebelumnya. Buat kamu juga thank you karena udah mau sharing-sharing hari ini. Dan yang pastinya untuk Pegadaian juga terima kasih banyak karena akhirnya bisa mewujudkan keinginan beberapa orang yang di sini ingin ketemu sama aku. Mungkin ada orang yang memang gak bisa banget buat bisa ketemu. Siapa tahu ini adalah salah satu uh, peluang untuk kalian bisa mendapatkan sebuah tiket. Dan juga mungkin buat kalian juga nanti yang tadi nggak disebutin namanya, jangan putus asa, jangan sedih, tetap semangat karena banyak jalan untuk bisa kalian gapai. Balik lagi, kalau kalian ingin menggapai sesuatu harus ada prosesnya, harus ada perjuangan di situ, dan jangan mengeluh gitu. Jadinya thank you banget. Dan juga buat Pegadaian Digital juga terima kasih banyak karena udah ngasih sebuah wadah untuk Rizvelas ataupun orang-orang yang suka akan karya Iki akhirnya bisa berekspresi agar bisa dapat ketemu sama Iki. Oke, makasih banyak Kak Rizky Febian atau Kak Iki atas sharing sessionnya siang hari ini. Yes. Banyak banget nih nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang kita dapat dari sharing session di siang hari ini. Jadi kepada Kak Iki, makasih banyak ya. Semoga ntar kita bisa ketemu offline ya Kak. Siap. Nonton Oke nggak? Kak. Harus nonton dong nanti Senja hari ini. Nonton dong, pasti nonton dong. Lagi ngincer tiket gratis juga nih Kak. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky Febian. Kak Rizky Febian bisa Sama-sama. live pada siang hari ini dan kembali beraktivitas. Siap. Terima kasih Thank you banyak Kak. semuanya. Thank Sampai you. bertemu. Sehat-sehat semuanya. Thank you Pegadaian. Terima kasih Bye. Kak. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Pegadaian yang sudah menonton
live bersama Kariski Febian di acara Ngulik pada siang hari ini. Dan untuk fans-fans sahabat Pegadaian maupun fans-fansnya sahabat Pegadaian dan fans-fansnya Rizky Febian, jangan khawatir, bagi kalian yang belum disebut namanya, jangan khawatir, Pegadaian tetap akan memberikan 2 tiket gratis, dan tiket kali ini sangat spesial karena bukan hanya tiket konsernya aja yang gratis, tapi juga akomodasi, transportasi, dan semuanya ditanggung oleh Pegadaian selama konser Rizky Febian di Jakarta. Gimana caranya? Sahabat Pegadaian tinggal download aplikasi Pegadaian Digital di Play Store maupun di App Store dan langsung melakukan transaksi top up tabungan emas, gade tabungan emas, ataupun cicil emas dengan menggunakan kode promo Rizky Febian. Baru setelah melakukan transaksi, segera melakukan input data diri dan juga kenapa sih mau ikut konser Rizky Febian di link bit.ly/PGD Rizky Febian. Mungkin nanti bisa dibantu sama panitianya ya untuk link input alasan kenapa pengen nonton Rizky Febian. Begitulah tadi sharing session bersama Kak Rizky Febian. Gak kerasa ya udah 1 jam kita mendapatkan ilmu baru dan juga ilmu-ilmu tentang kehidupan dari Kak Rizky Febian. Jadi saya sebagai MC Ngulik pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amoy, sampai ketemu di acara Ngulik selanjutnya. Dadah.